Kita mendatangkan pelatih nasional yang mana dan ini sulit sekali kita dapatkan dan ini paling langka di Indonesia karena dia mempunyai sertifikasi dan memang dia mendalami betul-betul apa itu pemadam. Kita sudah bangun di Bungi dan kita akan bangun di Palengimbata, kita akan bangun di Sorowolio dan tidak tertutup kemungkinan ada beberapa tempat-tempat yang akan kita bangun. Itu kita melihat dari perkembangan pembangunan pemukiman yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, inilah ke depan yang harus kita miliki, harus ada konsep ke depan. Siapapun pemimpinnya, tetapi sudah harus memikirkan itu. Karena pemadam kebakaran ini adalah merupakan urusan wajib, pelayanan dasar. Itu yang harus dibangun. Agar bagaimana masyarakat kita merasa aman, nyaman di dalam hidup di Kota Bau-Bau ini. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan ke depan. Saya kira teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, kita sudah satu konsep, satu ide, dan kita sudah tuangkan dalam RPJM. Masya Allah. RPJM 5 tahun kepemimpinan tampil manis ini, kita akan bangun perlahan-lahan dari tahun ke tahun. Sehingga 5 tahun ke depan tampil manis ini bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan membangun kawasan-kawasan baru khususnya di bidang pemadam kebakaran. Satu sampai 10, 2, 3, 4. Tertutup, nanti saya ajarkan. Basement fire. Kebakaran underground harus bisa mampu. Terus ruang tertutup, gedung mana saja kita ambil ruko, setelah ruko lagi kayak kemarin-kemarin. Oke, paham? Siap. Oke. Ya. Semua duduk. Sudah semuanya. Oke ya. Dah. Jangan lama cepat, oke? Ya, siap ya. Kenapa tangannya harus berbalik begini? Kenapa? Pertanyaan saya. Bisa jawab? Berapa panas? Bisa ada listrik, bisa panas sekali. Jadi harus ini, jadi bisa lepas. Kalau kamu begini, melekat ke batu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada, bahagia sekali kembali di segmen Koje-Koje bersama saya di sini Foril Marpap yang kebetulan menyambangi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bau-Bau. Selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di Koje-Koje ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Apa kabar ini siang ini? Baik. Tadi saya lihat aktivitas di sini sangat padat karena banyak yang lagi simulasi latihan. Ini kegiatan apa ini, Pak? Ya, ini sebenarnya program yang memang tahun ini kita adakan di Kota Bau-Bau untuk bagaimana memberikan kepada anggota kami peningkatan sumber daya manusia dalam hal bagaimana mereka mengenal dirinya sendiri dan mengenal, mendalami apa profesi mereka sebagai seorang pemadam. Wow. Bagaimana petugas kita, pemadam kebakaran yang bertugas di Kota Bau-Bau ini mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat, bagaimana caranya mampu memadamkan kebakaran dan lain sebagainya. Saya sangat tertarik dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan ini. Bagaimana kira-kira digambarkan kurang lebih kegiatan ini, Pak? Ya, pertama ini kita bersyukur bahwa tahun 2020 ini adalah kita mendatangkan pelatih nasional yang mana dan ini sulit sekali kita dapatkan, dan ini paling langka di Indonesia karena dia mempunyai sertifikasi dan memang dia mendalami betul-betul apa itu pemadam, bagaimana memberikan pelatihan kepada anggota itu mulai dasar-dasarnya yang selama ini kita kenal bahwa pemadam itu hanya bagaimana memadamkan api. Ternyata memang ada teori-teori atau yang harus mereka pahami, yang kalau dipraktekkan itu, kalau kita salah, itu akan menjadi dampak terhadap anggota pemadam itu sendiri. Karena ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita selalu berhadapan dengan maut. Artinya insiden itu pasti terjadi karena kita hadapi dengan api. Api ini yang kita tidak tahu arah dan tujuannya mau kemana. Oleh sebab itu, di dalam pelatihan ini diajarkan bagaimana melihat kalau kita bekerja di lapangan itu, pertama harus bagaimana keselamatan dulu. Setelah keselamatan yang kita jaga untuk anggota dulu, setelah itu menyelamatkan kalau ada korban. Itu menjadi kunci dari bagaimana menjadi seorang anggota pemadam di lapangan. Karena kalau tidak, sudah ada korban yang seharusnya hanya yang kena musibah. Yang kita harapkan itu anggota juga harus mawas diri agar mereka juga terhindar dari bahaya itu. Oleh sebab itu yang memang harus dilatih bagaimana mengenal dulu dirinya mau kemana kalau mereka kerja. Jangan sampai bekerja tetapi mencederai dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan dari pelatihannya. Nah, ini yang sangat penting bahwasanya para petugas pemadam kebakaran kita mampu mawas diri dulu. Kemudian diajar oleh instruktur yang boleh dibilang profesional. Ya. Dan dia kalau menurut informasi yang saya dengar bahwa beliau itu sudah malang melintang di seluruh mengajar di Indonesia ini. Di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Ya. Sampai saya dengar kakinya pernah 4 kali cedera, 4 kali mati katanya. Masya Allah. Setengah mati ya. Setengah mati. 4 kali setengah mati. Ya. Kota Bau-Bau mampu mendatangkan itu, mengajar kita semua di sini. Ya. Satu kebanggaan bagi saya, Pak. Mudah-mudahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau lebih baik lagi ke depan. Kira-kira harapannya Bapak sebagai Kepala Dinas? Silakan. Ya, kalau kita melihat bahwa pemadam kebakaran ini untuk ke depan yang harus kita siapkan adalah pertama sumber daya manusianya, ya, sarana dan prasarananya. Ini dua yang memang menjadi tolak ukur bagaimana kita mempersiapkan itu. Ini yang harus kita siapkan, karena kalau kita hanya menyiapkan sumber dayanya tetapi tidak dibarengi dengan peralatan yang memadai, itu percuma. Kenapa? Api itu sifatnya kalau ada alat pemadam itu juga bisa mematikan. Kalau peralatannya juga tidak ada, pasti juga dia mati.
kan dia akan mati sendiri. Tetapi kita bagaimana supaya pemadam kebakaran disiapkan mengurangi yang namanya aset masyarakat, aset pemerintah dalam hal kerugiannya. Inilah yang harus memang kita persiapkan semua. Kalau kita sudah siapkan sumber dayanya hari ini yang kita sudah lakukan, bagaimana mereka supaya cepat tanggap dan respon yang begitu ada kejadian yang kita harapkan di lokasi itu ke depan, yang tadinya memang respon time hanya ada 15 menit di lokasi, kita bisa tekan. Kalau bisa di bawah 10 menit sudah sampai ke lokasi. Inilah yang kita harapkan, gerak cepat mereka sehingga tiba di lokasi itu mereka cepat. Kenapa? Kita terlambat 1 menit saja, itu kerugian masyarakat dan pemerintah yang jadi korban itu akan lebih besar dan akan menyerembet kepada kawasan pemukiman-pemukiman lainnya. Inilah yang kita diajarkan tadi, bagaimana kita menyikapi itu dengan pola-pola yang ada, dengan peralatan yang ada, kita bisa setiap ada kejadian pola memblok kawasan-kawasan itu sehingga bisa meminimalisir kerugian daripada masyarakat tersebut. Wow, sangat mulia Pak. Dan satu yang saya dapat petik di sini bahwa efektivitas ketika menjangkau lokasi kejadian atau peristiwa itu yang dipersempit dari 15 bisa kita harus tempuh sampai 10 menit dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak ini. Saya sangat mendapatkan informasi yang boleh dibilang ya keren. Terima kasih banyak Pak. Terakhir saya ingin tanyakan bahwasanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau ke depan seperti apa? Ya, yang seperti saya katakan bahwa ke depan ini pertama kita harus membangun sarana prasarana. Artinya kita membangun wilayah manajemen kebakaran. Sekarang kita sudah bangun di Bungi. Dan kita akan bangun di Palengimbata, kita akan bangun di Sorowolio. Dan tidak tertutup kemungkinan ada beberapa tempat-tempat yang akan kita bangun. Itu kita melihat dari perkembangan pembangunan pemukiman yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, inilah ke depan yang harus kita miliki. Harus ada konsep ke depan. Siapapun pemimpinnya, tetapi sudah harus memikirkan itu. Karena pemadam kebakaran ini adalah merupakan urusan wajib, pelayanan dasar, itu yang harus dibangun agar bagaimana masyarakat kita merasa aman, nyaman di dalam hidup di Kota Bau-Bau ini. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan ke depan. Saya kira teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, kita sudah satu konsep, satu ide, dan kita sudah tuangkan dalam RPJM. Masya Allah. RPJM 5 tahun kepemimpinan tampil manis ini, kita akan bangun perlahan-lahan dari tahun ke tahun. Sehingga 5 tahun ke depan tampil manis ini bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan membangun kawasan-kawasan baru, khususnya di bidang pemadam kebakaran. Jadi di Bungi sudah beroperasi? Sudah beroperasi. Masalah ada berapa unit armada di sana? Itu baru 1 unit. Dengan setiap hari personil yang ada itu 7 orang sudah standby setiap hari 1 kali 24 jam. Wow. Kemudian akan menyusul di Sorowolio, Palengimbata. Wow, semoga ini cepat terrealisasi, terlaksana dan ya. Oke, sahabat YouTuber semua, kita kojo-kojo sudah cukup lama. Karena memang biasanya kita di sini sampai durasi 10-15 menit saja Pak, dan saya sangat bangga Bapak bisa hadir di Koja-Koja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semua para pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Sip. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.